Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Ya. Dalam Al-Quran itu kan ada yang surat Al-Mu'minun gitu yang masalah kehusuan sholat. Ya. Beruntunglah orang-orang yang khusyuk dalam Khusyuk. sholatnya. Itu tingkat kehusuan gimana? Apa gerakan, apa bacaan, apa gimana gitu Pak Ya. Ustadz? Terima kasih dulu ya buat Kang Nudin, sebagai owner di Back Camping di situ Cilencah. Alhamdulillah nih, bagus nih pertanyaan nih. Pertanyaan yang bagus nih. Bagaimana amalan khusyuk Iya. ketika di dalam sholat? Ada dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Hendaklah kalian memohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sabar dan sholat itu suatu hal perkara yang berat. Berat kan? Sholat dan sabar itu suatu perkara yang berat. Illa 'alal khashiyin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, siapa yang orang khusyuk ini? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin dirinya akan bertemu dengan Allah, bahwa amal yang diamalkan ketika dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Dan tentu saja orang yang yakin bertemu dengan Allah akan mempersiapkan diri. Jadi kan, makanya para ulama membagi di dalam sholat itu menjadi 4 bagian. 1 niat, yang kedua kaifiyah, yang ketiga khusyuk di dalam sholat, yang keempat khusyuk di luar sholat. Makanya niat dulu, luruskan dulu kan, niat dulu luruskan, tanamkan dulu benih yang bagus, kemudian mendapatkan hasil yang sempurna gitu kan. Seperti halnya menanam padi ataupun menanam satu sayuran segala macam, nah ditanam segala macam, kemudian dipupuk, kemudian menjadikan hasil yang baik. Kita begitupun dengan sholat, tanamkan dulu niat yang baik kepada Allah, lurus, kemudian ikhlas, kemudian melalui kaifiyah yang tentu saja berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, baik dari segi konsentrasi, dari segi gerakan, dari segi bacaan, memahami apa yang dibaca, memahami apa yang digerakkan di dalam sholat, maka otomatis akan terjadi kehusuan di dalam sholat. Dan dampak dari kehusuan di dalam sholat maka akan menghasilkan akhlakul karim. Makanya konsentrasi yang awal itu kan, menanamkan niat dulu yang benar kan, mesti konsentrasi. Kemudian memahami gerakan, apa maksud dari takbiratul ihram, kemudian apa yang dimaksud dengan ruku, apa yang dimaknai dengan sujud dan segala macam. Sehingga ketika gerakan sholat dipahami, dimaknai, maka akan menghasilkan kehusuan. Seperti kieu lah, seperti juga minum, seperti minum ataupun seperti kencing. Kita kan tidak pernah menginginkan kencing, tapi yang diinginkan, yang diharapkan ada minum. Minum saja yang banyak, itu kan secara teratur. Kencing itu ataupun buang air kecil sudah secara otomatis. Makanya niat dan kaifiah saja yang benar, maka kehusuan akan muncul sendiri. Sholat khusyuk maka akan menghasilkan khusyuk di luar sholat yang disebut dengan akhlakul karim. Itu tak Kang? Yang dimaksud khusyuknya apa tuh Ustaz? Iya. Apa memang kita tidak mendengar sama sekali atau seperti apa? Ya, yang dimaksud dengan khusyuk itu bukan sama sekali tidak mendengar. Waduh, sampai-sampai kucing gogorong berangan kayak gitu kan, misalkan sampai tidak terdengar, bukan. Artinya khusyuk dia ingat sesuatu hal yang yang berisik ataupun yang bersuara dia mendengar. Hanya saja yang dimaksud tadi dalam surat Al-Baqarah, yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, bahwa dia yakin akan bertemu dengan Allah. Itu yang disebut dengan khusyuk. Makanya ketika di dalam sholat, misalkan ngalamun, kemudian berpalingnya pikiran segala macam, makanya Hasan memberikan satu gambaran khusyuk di dalam sholat itu ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ingatan kita fokus, tidak fokus terhadap sholat. Kemudian ketika ingat, wah saya di dalam sholat nih, balik lagi. Ingat orang tua, ingat itu dan segala macam. Kita ingat lagi sholat, balik lagi. Nah gitu yang dimaksud. Jadi kadang Ustaz, orang harus selalu berpendapat bahwa niat itu
harus diucapkan. Ya, Ya, apakah harus secara langsung diucapkan atau dalam hati aja? ya. Dalam para ulama memberikan satu pemahaman baik dalam kitab Riyadhus Shalihin ataupun kitab-kitab yang lain, Ibnu Majah ataupun yang lain, memberikan satu pemahaman bahwa niat itu mahaluha bil qalbi. Tempatnya itu di dalam hati. Qasdun wa azmun, tekad yang bulat yang disimpan di dalam hati, makanya disebut dengan nawat. Nawat itu kan benih. Benih itu tidak mungkin disimpan di atas, artinya pasti ditancapkan. Sama begitu pun niat, tidak diucapkan tapi berada di dalam hati. Nah gitu yang dimaksud dengan niat. Itu tah. Berarti- Sahabat Al-Falampat Teu diucapkeun ge teu nanaonnya. tidak mengapa asalkan niat yang benar. Makanya innal amalu binniyat, segala sesuatu berdasarkan niat. Walaupun diucapkan untuk Allah, tapi hati memungkiri tetap saja. Artinya hati ini yang mesti dibersihkan dengan keikhlasan, dengan keridhaan, insya Allah akan menghasilkan kaifiyah yang baik. Ketika kaifiyah yang baik, maka akan menghasilkan kehusuan di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat akan menghasilkan khusyuk di luar sholat. Makanya akhlakul karimah ini menjadi satu bukti ketika sholat khusyuk. Sholat khusyuk, kaifiyah juga benar. Kaifiyah benar tentu saja niat yang benar. Makanya 4 rangkaian ini tidak bisa dipisahkan. Niat, kaifiyah, khusyuk di dalam sholat, khusyuk di luar sholat menjadi bukti berakhlakul karimah. Gitu dah. Mudah-mudahan bisa menjadi satu jawaban Kang Nurdin. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Ya. Untuk sahabat Al-Falampat, insya Allah kita akan sambung lagi di channel berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.